Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas HIB Indralaya. Kali ini akan menjelaskan mengenai pengantar dan cakupan politik luar negeri. Arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional. Strategi suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain berdasarkan nilai sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional negara tersebut di dalam kancah dunia internasional. Menurut Charles, hubungan luar negeri itu bersifat regional dan juga hubungan internasional dengan negara dunia dan organisasi yang ada. Menurut Goldstein, politik luar negeri mencakup pada kebijakan pemerintah dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Politik luar negeri menurut Plano dan Olton merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang nantinya akan menentukan sikap bagaimana menghadapi negara dan unit politik internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks, karena yang dilibatkan tidak hanya aspek internal, tapi juga aspek eksternal dari sebuah negara. Tujuan dilaksanakan politik luar negeri. Tujuan politik luar negeri Indonesia secara umum: mempertahankan, mengamankan, memajukan kepentingan internasional, menentukan keterlibatan negara dalam isu-isu internasional, dan terakhir mewujudkan kepentingan nasional. Membangun kekuasaan dan pengaruh terhadap negara lain, melindungi martabat dan kepribadian nasional, mempertahankan integritas negara. Tujuan politik luar negeri menurut Muhammad Hatta: pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila belum diproduksi. Ketiga, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul. Keempat, meningkatkan perdamaian internasional. Kelima, membentuk negara yang demokratis bersatu berdaulat. Keenam, membentuk persahabatan dengan negara di Asia Pasifik yang bebas kolonialisme dan imperialisme. Pendekatan konsep politik luar negeri. Pendekatan pemikiran strategi suatu negara biasa disebut dengan pendekatan model adaptif. Pendekatan ini beranggapan bahwa selain dari tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara, lingkungan juga akan menimbulkan akibat-akibat khusus, sehingga dengan pendekatan model adaptif dapat memisahkan antara kemampuan negara dengan kemampuan lingkungan atau posisi geopolitiknya. Kondisi negara yang dapat mempengaruhi politik luar negerinya menurut James N. Brosnan. Pertama, lingkungan dan lokasi yang strategis. Kedua, luas wilayah. Pendekatan konsep tingkat analisis, level of analysis. Barry Buzen menganggap bahwa pendekatan ini bertujuan untuk melakukan hubungan luar negeri dengan membaginya menjadi beberapa level, yaitu level internasional, level regional, level negara, level subnegara, dan level individu, di mana level tersebut bertujuan agar dalam menganalisis politik luar negeri dapat dilakukan secara mendalam. Pendekatan Rings of Power atau lingkaran kekuasaan. Pendekatan yang memandang bahwa negara melakukan politik luar negeri untuk perjuangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan suatu negara agar tercapai. Hubungan suatu negara dengan negara lain adalah hubungan yang memiliki kekuatan dan kekuasaan agar kepentingan masing-masing negara dapat tercapai, sehingga kekuatan dalam negara akan mempengaruhi politik luar negerinya. Pendekatan formulasi akhir dan implementasi. Richard Snyder merupakan salah satu tokoh pendekatan ini, mengatakan bahwa elit-elit politik adalah aktor utama dalam mengambil keputusan yang telah dibuat oleh unit politik, dan keputusan tersebut merupakan tindakan internasional. Dalam pengambilan keputusan, elit-elit politik akan melihat faktor-faktor yang berkaitan dengan politik luar negeri, seperti jaringan informasi dan motivasi pembentukan keputusan. Pendekatan rasionalitas dan rintangannya.
Dalam pendekatan ini, negara adalah salah satu aktor penting dalam menghitung dan memastikan secara rasional bahwa politik luar negeri dapat mencapai tujuan negara. Menurut William D. Copeland, ada 4 langkah sebelum melakukan pendekatan rasionalitas dan rintangannya. Pertama, melihat dan memastikan situasi serta kondisi negara luar. Kedua, menentukan tujuan melakukan politik luar negeri. Ketiga, menyiapkan keputusan alternatif agar mendukung dalam situasi apapun. Keempat, menentukan keputusan yang telah dibuat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh studi kasus kerjasama Indonesia dan Thailand pada bidang industri kreatif. Pada tanggal 13 Mei 2019 di Thailand, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Bapak Triawan Munaf dan Dr. Achaka Sibunruang yang merupakan Chairman Creative Industry Agency Thailand telah menandatangani nota kerjasama pada bidang industri kreatif. Bentuk kerjasama tersebut adalah proyek pengembangan sumber daya manusia, di mana Indonesia dan Thailand mencatatkan bagaimana peningkatan ekonomi dan kualitas hidup dari masyarakatnya. Kerjasama MOU ini tentunya akan diikuti oleh program-program yang konkret fokus pada desain, foto, animasi, dan juga musik. Setelah dilaksanakannya MOU, Ketua Bekraf dan Vice President of Public Policy and Government Relations Tokopedia ikut andil sebagai narasumber khusus di sebuah talkshow khusus untuk berbagi pengalaman-pengalaman dalam industri kreatif dan juga startup kepada Thailand. Dari bentuk kerjasama Indonesia dan Thailand, kita dapat melihat pentingnya politik luar negeri untuk kepentingan nasional. Politik luar negeri ini merupakan strategi dari negara untuk mencapai tujuan nasional. Mencapai tujuan tersebut, negara pun melakukan kerjasama dalam bilateral, trilateral, regional, dan juga multilateral. Kebijakan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar negeri. Dari studi kasus kali ini, kita bisa lihat bahwa fokusnya ada pada industri kreatif.